kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Biar firman-Mu tertanam di dalam roh hati kami. Dan kami bukan hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 119. Mari kita baca bersama-sama ayat 1, 2, 3, dan 4. Berbahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, pesan Tuhan pagi hari ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bahagia. Anak-anak, siapa di sini yang mau hidup susah? Semua pasti mau hidup bahagia, betul? Ya, tapi bagaimana caranya kita bisa hidup bahagia? Itu pilihan ada di tangan kita sendiri loh. Kok begitu ya, Mam? Iya, karena kita mau pilih hidup bahagia atau susah, itu ada di tangan kita sendiri. Itu pilihan kita. Jadi begini anak-anak, kalau misalnya kamu setiap hari ngomel-ngomel terus, bosen nih di rumah aja, aduh capek, baca tugas-tugasnya banyak banget setiap hari, aduh saya nih udah bosen di rumah terus, nggak ketemu sama teman-teman, nggak bisa belajar di sekolah. Nah anak-anak, kalau keadaan hati kamu seperti itu, di dalam pikiran kamu, aduh PR-nya susah-susah, nggak diajarin sih sama gurunya sih nggak nerangin, aku nggak ngerti ini, gimana sih matematikanya susah banget, aduh nggak ngerti nih bahasa Inggrisnya. Nah, kalau misalnya kamu dalam pikiranmu setiap hari seperti itu, maka yang terjadi apa anak-anak? Yang terjadi adalah kamu benar-benar mengalami kesulitan saat kamu belajar. Jadi kita harus bagaimana? Firman Tuhan katakan, kalau kamu mau hidup bahagia, itu tergantung dari pilihan kita. Kalau kamu tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal, dan kamu bisa menerima keadaan seperti sekarang ini dengan hati yang gembira, dengan penuh ucapan syukur, maka kamu bisa hidup bahagia. Tapi di sini juga dikatakan begini, orang yang hidupnya tidak bercela. Dikatakan tidak bercela artinya tidak mengeluarkan perkataan yang sia-sia, tidak punya pikiran-pikiran yang negatif, tidak punya pikiran-pikiran yang aduh susah. Yang ada terjadi adalah kamu akan mengalami benar-benar kesusahan. Lalu hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat Tuhan artinya hidup menurut perintah Tuhan, hidup menurut firman Tuhan. Nah, apakah kita sudah hidup menurut firman Tuhan? Tuhan perintahkan, ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu, karena itu adalah yang diperintahkan oleh Tuhan. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, itu adalah perintah Tuhan. Apakah kita sudah melakukan itu? Apa yang keluar dari mulut kita? Apa yang ada di dalam hati kita? Apakah kita mengucap syukur? Apakah kita selalu mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, atau bersungut-sungut, mengeluh, marah-marah? Kalau disuruh belajar sama mama, ayo nak belajar, mama mah nyuruhnya belajar dulu, bosen mama. Nah anak-anak, berarti hidup kita itu sudah bercela. Jadi anak-anak, di sini Tuhan katakan orang yang bahagia adalah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Tuhan sudah memberikan peringatan begini, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Nah, kalau kita nggak jaga hati kita dengan gembira, dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, maka anak-anak tahu, kalau hati kita kesel, marah-marah, sedih,
daya tahan tubuh kita menurun. Kalau daya tahan tubuh kita menurun, wah, itu berbahaya loh. Kenapa? Karena kamu bisa diserang sama penyakit. Ya, kamu bisa, daya tahan tubuhmu turun, maka kamu bisa kena sakit penyakit, kena virus. Makanya Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hatimu harus selalu gembira, harus selalu penuh ucapan syukur, dan harus selalu mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, jadi anak-anak, di sini juga dikatakan ayat 3, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Tuhan sudah tunjukin jalannya. Jalannya apa? Jalannya adalah mengucap syukur, menerima keadaan seperti sekarang ini dengan penuh ucapan syukur, bersukacita dalam segala hal. Ya, apapun keadaan di dalam keluarga kita saat ini, keadaan kita saat ini, kita selalu berkata, Tuhan Yesus Engkau baik, dan aku percaya Tuhan pasti bisa membuat virus ini dilenyapkan dari Indonesia. Amin. Kita semua percaya, kita semua mau sepakat, virus ini tidak boleh ada lagi di Indonesia. Indonesia harus bersih, Indonesia harus dipulihkan, semua yang sakit disembuhkan, dan tidak ada lagi yang meninggal. Amin. Amin. Nah, jadi anak-anak, ayo kita mau jadi anak-anak yang hidup berbahagia. Amin. Kita mau jadi anak-anak yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, firman Tuhan. Kita mau jadi orang bahagia yang selalu memegang peringatan-peringatan Tuhan. Tuhan sudah memperingatkan ya kepada kita supaya kita jangan khawatir, kata firman Tuhan. Jangan kamu khawatir, kata firman Tuhan. Itu peringatan dari Tuhan. Nah, apakah kita masih khawatir? Kalau Tuhan mau kita semua tidak boleh khawatir dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Renungkan firman Tuhan dan pegang semua perintah-perintahnya. Yang tidak melakukan kejahatan, hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Tuhan sendiri telah menyampaikan perintahnya, dan kita harus memegang setiap perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk kami boleh mengambil keputusan untuk hidup bahagia. Kami tidak mau ya Tuhan ditipu oleh iblis sehingga kami merasa sedih, marah, kesel, kecewa. Tapi kami mau selalu pegang firman Tuhan. Kami mau hidup di jalan yang Tuhan telah tunjukkan, dan kami mau melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan supaya hidup kami bahagia. Dan dari mulut kami, dari hati kami, pikiran kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap keadaan kami, untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.